Ya, kalau bumbu sate Padang ini keunikannya tuh bumbu rempahnya itu sampai 50 macam. Itu enggak susah melafalnya di pala ini gitu kan, harus ada catatan kita itu kan. Tapi lama-kelamaan kita udah hafal ya. Nah, itu bumbu-bumbunya itu dikirim dari Padang. Kalau bukanya dari jam 5 sore, ya namanya kita dagang ya, kadang habis maghrib udah habis, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uni Erna, nekunin sate Padang Pageruyung yang beralamat Jalan Ratu di Balau nomor 64 sebelum Polsek Tanjung Senang, Bandar Lampung. Asli orang Padang, tinggal di Lampung, merantau ke Lampung. Lahir dulu di mana, Uni? Di Padang. Oh, lahirnya dari Padang. Di Padang. Orang tua di Padang juga kedua-duanya. Keluarga juga dari Padang semua. Iya. Dari 2099 udah merantau ke Bandar Lampung ini. Merantau sendiri. Iya. Jualan nasi sama orang. Nah, ikut jualan nasi sama orang ya. Belajar masak terus, gak lama dapat jodoh lah udah gitu. Dapat jodoh udah, terus buka usaha jahit. Terus lama-lama saya bosan juga nggak bisa jahit, ya bisanya bantu-bantu aja. Terus pikiran lah buka rumah makan awalnya, cuma punya anak udah keteteran lah gitu. Rumah makannya juga jalan tadinya. Dulu rumah makan apa? Rumah makan Sakato, Minang Sakato. Di mana dulu? Di depan Polsek Tanjung Senang. Sekarang yang dibangun Bakso Sony itu. Nah, situ rumah makannya dulu. Sebelum Bakso Sony ya? Buka rumah makan itu ada 2 tahunan lah. Karena mulai hamil, punya anak, udah nggak sanggup lagi, suruh istirahat mah udah. Terus udah bantu nuda lagi jahit. Terus habis membantu nuda jahit, pikiran lah kenapa nggak jualan sate gitu. Mana buka warung sate 2019. Alhamdulillah sedikit ya jalan gitu. Alhamdulillah sampai sekarang inilah kayak gini lah keadaannya. Sebelumnya belum saya beli, saya cicipin, saya rasa berulang-ulang kali, saya rasa apa bumbunya, saya cari rasa sendiri gitu. Kata udah ulangin lagi, mantap ini kata dia. Diulang berulang-ulang terus kan udah merasa enak, rasanya kasih bagi-bagi tetangga, enak nggak katanya. Udah kata tetangga, wah enak Uni katanya, kenapa Uni nggak jualan aja katanya kan. Ya udahlah besoknya buka gitu. Ya kalau bumbu sate Padang ini keunikannya tuh bumbu rempahnya itu sampai 50 macam. Itu enggak susah melafalnya di pala ini gitu kan, harus ada catatan kita itu kan. Tapi lama-kelamaan kita udah hafal ya. Itu bumbu-bumbunya itu dikirim dari Padang gitu. Masalah kuah bumbunya itu ada yang merah, ada yang kuning, ada juga agak gelap, agak ke bumbu rendang gitu ya. Itu udah ciri khas daerah masing-masing. Kayak contohnya gimana? Contohnya kayak Batu Sangkar sama Solok gitu, tuh cenderungnya ke kuning gitu. Kalau Pariaman tuh merah gitu, merah menggoda lah gitu. Kan daging sapi. Kalau daging ayam itu kalau Padang aslinya itu
kayak bumbu kacang, kayak gado-gado lah gitu. Tapi bukan kayak rasa gado-gado, unik lagi rasanya gitu. Tapi daging itu daging sapi ya. Dagingnya daging sapi, tapi kebanyakan orang pakai daging sapi, lidah gitu, lidah sapi. Tuh kan Nggak dia. ada sate Padang itu dagingnya daging ayam. Daging ayam Nggak ada ya. ada juga. Nah, kalau daging ayam itu kalau memang Padang aslinya itu bumbunya ya nggak kayak gini, tapi cenderung kayak kuah kacang gitu. Kalau kami di Padang ngomongnya kuah kacang. Kuah kacang itu pasti dagingnya ayam. Satu porsi itu harganya untuk wilayah Tanjung Senang ini masih banyak yang nawar, baru 25. 25 ditawar tuh. Iya, masih ditawar itu. Beda dengan W Halim. Kalau W Halim orang udah 30-an apa gitu. Kalau daerah Tanjung Senang ini mungkin ya gimana lah gitu. Ketupatnya satu, dagingnya 10 tusuk. Oh, itu satu Iya, porsi. iya. Tapi kalau untuk sekarang ini alhamdulillah kita untuk untuk online-nya lebih lancar ke online sekarang ini daripada offline gitu. Iya, iya. Kayak Shopee, kayak GoFood, Gojek gitu, Maxim gitu. Alhamdulillah rame di situ sekarang. Nah, modal untuk bumbu-bumbunya sekalian dagingnya ya habislah 600-an ribu lah. Nah, iya. Terus gerobakannya Gerobaknya udah bikin sendiri dia. sendiri ya? Nah, Oh iya. Jadi buat ngemat biaya. iya, kita punya modal kan 2019 itu kan udah mulai Covid itu kan, kita jahitan sepi gitu. Mulailah jualan sate. Memang sepi, bakalan dilarang jualan kan waktu itu. Nggak boleh makan di tempat lah, nggak boleh rame-rame lah gitu. Namanya kita dagang ya pasti ada yang beli kan. Ya sepi, memang sepi. Waktu zaman itu satu malam rata-rata berapa kilo? Nggak sampai sekilo. Kadang habisnya sekilo. Ada juga nggak ada pelaris sama sekali semalam itu. Ada pernah nggak laku, pernah nggak laku. Waktu Covid itu. Dari kita buka, kita tungguin dari sampai jam 11, nggak ada yang beli satupun. Ya kalau untuk daging kita kan masih bisa dimasukin ke kulkas ya, masih. Makanya daging itu kan habis dibumbuin, masukin ke kulkas kan, keluarin dikit-dikit. Ya kalau bumbu ya kebuang, dibuang, nggak bisa lagi untuk besoknya. Kalau kita jualan untuk besoknya ya kita merusak nama palingnya anyep lah, asam lah gitu. Dan waktu itu Iya. sering. Ya waktu zaman Covid sering kayak gitu, bumbu kebuang. Ya untuk biaya anak sekolah ya sekarang dari sini semua. Anak apalagi sekarang anak kuliah, SMA, SD. Putranya ada berapa Uni? Putranya ada 1, putri saya 2. 3 ya. Sekarang udah kuliah. Yang pertama udah kuliah semester 7, yang nomor 2 SMA kelas 3, yang kecil nomor 3 kelas 5 SD. Biayanya lagi banyak-banyak. Iya, lagi butuh duit piti lah. Tapi alhamdulillah bisa kecukup dari usaha ini ya. Alhamdulillah, ya kalau kita jualan ada ibaratnya ada usaha, ada rezeki lah gitu. Yang penting kita tekunin aja. Ya ada. Tapi mau tak mau ya kita jalanin, kita lakonin. Ya kan kadang kita merasa capek ya, aduh capek banget ya. Jualan nggak laku, tapi kepikiran lagi, besok anak sekolah mau jajan kayak mana gitu. Pasar kita jualan gitu. Seperti orang tuanya. Iya, jangan sampai ya kayak emaknya ini gitu. Dibantuin udah sama anak-anak aja. Anak-anak sudah bisa bantuin ya sekarang.
Anak-anak saya yang cewek yang 2 itu udah bisa bantuin. Iya. Pulang sekolah ada orang udah ada tugasnya masing-masing. Yang ini begini, yang itu begini. Khasnya sate Padang tuh ya itu ketupatnya itu. Ketupat. Iya. Ya ada senangnya, ada susahnya juga ya. Ya enaknya kita semenjak jualan ini apa ya? Ya kayak nggak mikirin yang lain-lain lagi, kita udah fokus untuk usaha kan. Karena kadang-kadang anak, "Mak, besok aku mau bayar semester, Mak," kata ya. "Iya, besok bulan berapa?" Ya udah bisa mencapai targetnya untuk bayar biaya anak sekolah gitu. Iya. Itu ya enaknya jualan ini ya itulah kita. Dulu kan kalau kerja sama orang kita ya di rumah, kita nggak ada di rumah. Anak entah pulang apa belumnya sekolah, kita nggak tahu. Kita kerja tempat orang ya. Kadang-kadang suami entah udah makan atau belum gitu. Kita udah masak tempat orang. Suami di rumah belum makan. Pernah ngalami itu ya? Ya pernah gitu. Kalau sekarang setelah usaha sendiri, kalau udah usaha sendiri di rumah, kita bisa ngontrol. Oh, anak belum makan, suami belum makan. Ya, kita bisa mantau ya. Masalahnya usaha di rumah sendiri lah gitu, di warung sendiri kita. Itu ya dengan keluarga lah gitu. Sport, Mak. Kita itu kalau semenjak Mama dagang itu kita kayaknya enak kan sekarang ya Maya daripada ikut orang gitu ya. Itulah enak. Enaknya bisa jagain keluarga sendiri, anak-anak lah gitu, terutama ngingetin anak belum ngaji suruh ngaji gitu. Kalau kita nggak di rumah ya kemana gitu, nggak ada yang nyuruh gitu, itu aja. Dukungan dari Uda itu terlalu banyak lah, dia berkorban. Jualan dia waktu ke Pekor kita jam 3 subuh kita udah bangun itu jualan ke Pekor gitu pagi. Iya, sebelum Covid itu kita udah ini jualan ke Pekor gitu. Jam 3 subuh kita udah bangun itu masak apa segala macem gitu, gorengan ya, sate ini. sempat lama dulu di Pekor. Ya semenjak dibubarin waktu Covid itu nggak jualan, ya udah saya berhenti aja lagi di rumah aja. Kios Gitu. apa dulu? Ya Di Pekor kios atau ngampar gitu? ngapak aja. Ngampar. Iya, ambil lapak satu gitu. Kan di skep sama ada orang udah ditandain. Sampai malam kan dia jahit, dibangun lagi. Kadang kita udah semangat dari rumah sampai sana hujan. Hujan, balik lagi, udah ujung-ujungnya buka jualan di rumah jadinya. Kan hujan di sana kan kita nggak punya warung. Iya. Kayak mana orang mau beli, boro-boro mau beli, datang aja enggak orang. Bapak Ibu, kalau lewat di Tanjung Senang, Jalan Ratu di Balau, sebelum Polsek Tanjung Senang, jangan lupa ya mampir ke Sate Padang Pagaruyung. Cobalah sate kami, enak lah gitu. Kalau yang nggak sempat, ya bisa online, ada di Gojek dan di Shopee. Namanya Sate Padang Pagaruyung, Jalan Ratu di Balau, sebelum Polsek Tanjung Senang, Bandar Lampung.